di sini. Teman-teman udah siap, udah ready ya. Sesinya nggak akan lama, ya paling mungkin sekitar 1 jam ya, mungkin 1 jam setengah. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman sudah hadir di free webinar Public Speaking Pro. Sekalian kita juga akan launching, ya kita akan launching Public Speaking Pro-nya. Ini adalah kemarin ini masih bentuknya soft launching ya minggu ini, gitu. Karena nanti teman-teman yang nanti untuk berharap untuk lebih lagi levelnya naik di public speaking, kita akan bocorin di sesi malam hari ini, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita kenalan dulu sebetulnya ya, siapa sih saya, siapa teman-teman, karena kemarin kan kita udah kenalan, kan kasarnya katanya istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu ya teman-teman. Jadi dalam hal ini Public Speaking Pro ada, ini untuk apa? Ini untuk membantu teman-teman untuk membangun komunikasi efektif dalam karir dan bisnis. Saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya? Kalau bapak ibu gimana gitu ya? Oke, kakak-kakak lah di sini. Ini masih pada muda-muda umurannya ya. Oke, jadi dalam hal ini perkenalkan nama saya Faisal Maulana. Saya adalah seorang people development expert yang total sudah punya pengalaman 15 tahun di dunia profesional ya. Jadi kita sambil kenalan dulu, sambil beberapa teman-teman yang baru join silahkan join aja, enjoy aja sesinya. Nggak akan ngebut gitu ya, sesinya akan nikmat sekali. Jadi nanti akan ada beberapa interaktif juga. Jadi siapin di kolom chatnya aja ya. Oke, kita akan lihat dulu di sini. Ini adalah saya. Ya, total 15 tahun sebagai praktisi pengembangan diri. Jadi teman-teman yang tadi saya bilang, kalau ke Bogor mainlah ke rumah gitu ya. Jadi dalam hal ini rumah saya di Bogor, tapi memang kalau kita bilang untuk aktivitas itu lebih banyaknya di Jabodetabek. Ya, lebih banyak di Jabodetabek. Sebentar, ada beberapa teman-teman. Boleh sambil minta tolong di mute ya, Mas Farhan, Mas Fadli. Thank you. Teman-teman yang lain di mute, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi total memang lebih seringnya di Jabodetabek. Jadi kalau dilihat pengalaman profesional, ini pertama kali 2008 itu jadi tim sales dan marketing di Jakarta gitu ya. Jadi dari lahir gede besar di Bogor, kuliah juga di Bogor ya di IPB. Jadi pada saat lulus tuh langsung maunya merantau. Merantaunya nggak jauh-jauh sih, itu ke Jakarta. Jadi dari sana itu memang udah di tim sales marketing baru sekitar setengah tahun ya, belum setahun. Nah itu akhirnya diminta untuk mengembangkan tim ya, dalam hal ini training, development, bahkan sampai kalau kita bilang biasanya teman-teman sales sudah tahu nih join field. Jadi nemenin orang-orang baru gitu ke lapangan. Jadi kalau dilihat perjalanan saya sebagai public speaking ya memang bukan masuk pelatihan dulu baru akhirnya jago gitu. Jadi memang benar-benar ilmu di lapangan yang memang saya bawa gitu. Total memang selama 15 tahun berkarya itu sudah lebih dari 100.000 peserta saya berbicara dengan berbagai macam tema teman-teman gitu ya. Ada sekarang kan fokusnya ke public speaking dan pengembangan diri ya. Kalau itu bisa bisa sales, marketing, manajerial macam-macam gitu ya. Jadi artinya bisa membuka kesempatan untuk teman-teman untuk apa? Untuk naik di karir dan naik di bisnis gitu. Jadi sebetulnya teman-teman mau pilih yang mana? Karena dalam hal ini kalau ditanya tentang public speaking, kalau teman-teman di bisnis juga akan cepat meningkat bisnisnya. Kalau profesional dalam hal ini di corporate juga bisa akan lebih cepat ya. Atau profesional memang buka sendiri nih gitu ya. Seperti misalnya dalam hal ini lawyer gitu ya, dokter, bahkan memang punya dalam hal ini sebagai pembicara itu akan lebih cepat. Nah, kenapa? Dan akhirnya di situ pun saya bisa kerjasama dengan 100 lebih perusahaan gitu ya. Jadi boleh mampir ke websitenya di faisalmaulana.id, boleh juga di IG-nya sama faisalmaulana.id, di TikTok juga ada, boleh faisalmaulana.id gitu ya. Di YouTube ada Faisal Maulana Official, cuman YouTube baru mulai lah, jadi belum belum terlalu banyak. Ya, jadi ini teman-teman berkaitan dengan hal ini, akhirnya saya tergerak bahwa oh iya ternyata hidup saya berubah itu dengan apa? Dengan public speaking, dengan ngomong di depan banyak orang. Kalau kita bilang exposure-nya besar, gitu ya. Karena kemarin saya juga lihat gitu ya sama Mas Fadli, Mas Farhan, kita coba cek, itu ternyata teman-teman masih banyak banget yang gugup, grogi, takut, malu, ngeblank di depan mau seperti apa. Ya tenang, itu nanti akan ada step by step-nya gitu ya. Yang paling penting di sini teman-teman paham dulu selama kurang lebih 1 jam ini fundamentalnya paham dulu. Public speaking itu kayak gimana sih? Makhluk apa sih gitu? Perlu ditakutin nggak? Nggak perlu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini awalnya pasti takut, awalnya pasti ragu, awalnya pasti bingung. Jadi jalan yang paling penting satu pasti ketemu mentor yang udah pengalaman. Kedua yang paling penting juga adalah ketemu komunitas. Makanya happy banget, seru banget bisa ketemu sama teman-teman semua di sini. Hampir 20 orang di sini ya. Jadi saya mau kasih reaksi saya ini saya kasih jempol ya untuk teman-teman semua. Jempol-jempol boleh kasih jempolnya.
Ya, oke, sip. Kita lanjut. Jadi dalam hal ini, teman-teman, ya kita lihat bahwa ini saya mau minta teman-teman langsung isi chat ya. Oke. Sebentar, ada yang bilang suaranya kurang keras. Sebentar, saya deketin. Udah cukup jelas? Kayaknya mic-nya rada jauh tadi. Oke. Udah kerasa belum mic-nya? Sebentar, sebentar. Udah oke? Mic udah oke? Sebentar, mic-nya udah kurang keras katanya. Oke, sebentar. Kejauhan kayaknya tadi. Ya, terlalu semangat. Oke. Teman-teman, boleh taruh di kolom chat. Saya cuma mau nanya teman-teman, apa yang Anda rasakan ketika Anda berbicara di depan publik? Ya, nggak harus sebanyak ini gitu ya, mungkin sekitar 10 orang, 20 orang gitu ya. Karena ada beberapa yang udah masuk ke kolom komen, tapi ada beberapa yang belum. Ya, ada beberapa yang belum sharing tuh. Ya, boleh diisi lagi, diketik lagi sambil saya minum juga. Ya, silakan teman-teman. Ya, diisi. Oke, Kak Sargoni. Ya, ini Palembang ya. Apa yang dirasakan? Diisi ya, boleh ya sekarang ya. Diketik aja, diketik aja. Oke, sebentar. Harusnya sih udah ya. Suaranya harusnya sih udah ya. Oke, udah aman ya. Oh, kalau ini Kak Fadli ngejelasin ya. Harusnya sih udah aman ya suaranya ya Kak Fadli ya. Oke, Kak Sargoni katanya gemeteran. Oke, gemeteran. It's okay, itu wajar banget sebetulnya ya sebagai public speaking. Oke, apa Kak Bambang? Apa deg-degan katanya. Bentar, saya sambil atur atur yang tepat biar teman-teman dapat suara terbaik saya ya. Oke, deg-degan. Itu Kak Fadli jelasin tuh ya. Kalau belum ada suaranya, klik tombol audio sebelah kiri bawah, pilih WiFi atau data seluler. Seluler ya, boleh dicek lagi. Kak Robi, kurang pede, gugup. Topik yang dibawa terkadang tidak terarah. Itu wajar banget. Ya, jadi mudah-mudahan di webinar 1 jam ini teman-teman bisa kebuka semua. Ya, jadi mungkin ya, mungkin ya. Ini mungkin adalah materi yang jarang teman-teman dengar di public speaking yang lain. Ya, karena saya memang benar-benar mau bawa pengalaman saya mau bawa memang materi yang biasa saya bawain ke tim. Gitu ya, biasanya jarang kita publish nih. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bisa ngebantu teman-teman dan mungkin saya bisa informasikan teman-teman, kita nggak sharing materinya gitu ya, tapi teman-teman nanti boleh screenshot silahkan. Ya, karena materi saya ini bukan copyright, right to copy lah, silahkan. Ya, hopefully bisa bisa berguna untuk teman-teman. Oke? Kak Masni gugup. Oh, gugup. Oke, ada lagi teman-teman. Yuk, silahkan. Sambil saya tunggu beberapa saat lagi ya. Jadi kalau gugup itu wajar ya. Dan memang dalam hal ini kalau awal gitu ya kan ada beberapa yang bilang kalau udah biasa gugup maju ke depan nanti akan hilang gugupnya ya. Cuman kalau baru awal-awal gugup gitu ya, naik ke atas panggung atau ke depan umum gitu. Bukan gugup lagi, tiba-tiba sampai depan ngeblank gitu ya. Emang kayak gitu, emang kayak gitu. Makanya inilah serunya public speaking. Jadi kalau dibilang public speaking ini itu apa sih public speaking itu sebetulnya sebuah seni gitu ya. Nanti ntar kita akan jelasin tentang public speaking. Oke, masih ada yang mau komen? Oke, kita lanjut ya. Ini dia sebetulnya kalau ngomongin public speaking teman-teman. Ya, kalau dilihat public speaking, kita menurut KBBI gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian public speaking adalah retorika yang dapat diartikan sebagai apa? Keterampilan ya atau skill. Skill dalam apa? Berbahasa. Jadi kalau ngomongin skill, ini sebetulnya bisa dilatih gitu ya. Tadi kalau yang dirasa deg-degan, gugup, gemeteran, kurang pede, tenang, itu bisa dilatih. Ya. Public speaking juga dapat diartikan sebagai apa? Studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam menyusun kata atau kalimat ya, dalam menyusun kata atau kalimat. Ya, jadi dalam hal ini memang udah biasa akhirnya bisa ngalir. Tapi kalau di awal-awal suka stuck gitu ya, nanti ntar kita bahas lagi. Nah, public speaking juga itu dapat diartikan tadi keterampilan dan kemampuan dalam apa? Berbicara di depan banyak orang. Ya, berapa banyak sih sebetulnya? Jadi kalau ngomongin banyak tuh relatif. Sebetulnya 5 sampai 10 orang juga udah banyak kok. Gitu ya. Nanti berjenjang baru naik ke 20 orang, 30 orang gitu ya. Bahkan mungkin bisa di ratusan bahkan ribuan orang gitu ya. Yang dimana orang tersebut
dapat apa? Dapat menjelaskan dan mempresentasikan sesuatu secara mudah dipahami dan lancar. Nah, ini poinnya nih, teman-teman. Ya, kalau kita bicara speaking, itu kita dari kecil juga udah speaking. Kita udah ngomong, kita udah ngobrol. Nah, pertanyaannya kalau public speaking, ini ada orang yang dituju. Sehingga apakah orang tersebut ngerti atau paham sama yang kita bicarakan, nah itu akhirnya jadi tolak ukur apakah kita udah jadi public speaker yang benar. Ya, jadi kalau ditanya, ih kok kamu kayaknya nggak nyambung deh. Nah, mohon maaf lahir batin nih teman-teman ya, ternyata bisa jadi bukan dia yang salah. Pada saat kita tunjuk orang, 4 jari ini nunjuk ke kita kan. Oh iya ya, bisa jadi saya yang belum oke nih public speakingnya, bisa jadi saya yang belum oke nih komunikasinya. Sampai sini clear ya teman-teman ya. Gitu. Jadi sebelum nanti kita bilang nih kok gimana ya, kok orang nggak ngerti-ngerti apa yang gue sampein gitu. Kok kayaknya orang nggak mudeng-mudeng, kok tim gue nggak ngerti misalnya gitu ya. Kok dia kok nggak ngerti. Bahkan ini bisa diimplementasikan. Serunya lagi public speaking bukan cuma di bisnis dan di profesional. Bukan cuma di situ. Tapi bisa juga di mana? Di keluarga ya. Ada istri, ada suami, ada anak. Nih saya webinar ditemanin anak saya nih sebelah saya. Ya nggak kelihatan aja karena backgroundnya ketutup gitu. Nah, kenapa? Ini yang juga kita lakukan dengan anak untuk teman-teman yang udah berkeluarga ya. Mungkin dengan pacar, teman-teman yang masih belum menikah gitu ya, atau di sama pasangan nih gitu ya. Itu sama juga. Public speaking ini dibutuhkan. Jadi kalau kalau kita lihat ini benar-benar kita bisa dipahamin atau enggak kata-kata kita itu ternyata ada tekniknya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa yang baru join ya. Halo teman-teman yang baru join, nggak apa-apa ya, kita rolling ya. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat dulu, nanti boleh kita akan lakukan tanya jawab di belakang, tenang aja ya. Oke, ini 2 poin yang penting tentang public speaking. Nomor 1 adalah apa? Latihan. Nomor 2 adalah jam terbang. Ya, jadi kalau dilihat public speaking mau tiba-tiba lancar, mau tiba-tiba langsung, itu sepertinya sulit. Ya, karena dalam hal ini kita lihat bahwa poin pertama orang benar-benar bisa clear, yaitu adalah latihan. Ya, mungkin Anda lihatnya sekarang, waduh, Coach Faisal mah enak ngomongnya, bisa lancar, bisa bagus, bisa tegas, bisa lugas, bisa mudah dipahamin. Itu latihannya lama banget, coy. 15 tahun tadi ya, ada waktunya saya terbata-bata, tertata-tata, tertati-tati ya. Dan kalau ngomongin jam terbang, waduh, itu banting tulang peras keringet bos ya. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat tentang public speaking, wajar banget teman-teman gugup, wajar banget teman-teman deg-degan, wajar banget teman-teman gemeteran. Karena kalau saya flashback ya, mungkin saya benar-benar menjadi pembicara profesional itu di 2011. Dan saya masih ingat banget klien pertama saya itu di BNI. Ya, kalau teman-teman yang suka ke naik kereta tuh Kota, BNI Kota. Nah, itu di depan orang saya inget banget ya, kayaknya nggak lebih dari 30 tuh, 25 atau 27. Itu pertama kali saya ngomong di depan, itu cuma sekitar 15 menit, 20 menit. Tapi apa yang terjadi? Gemeteran tangan saya. Mic-nya itu basah. Lutut saya juga nggak tahu, nggak mau diem tuh. Tadi ada yang sama gemeteran ya, Kak Sargoni ya. Sama Kak, gitu. Jadi artinya apa? Kita harus lewatin itu dulu. Makanya terus latihan, terus perbanyak jam terbang. Latihan itu di belakang layar. Jadi kita latihan ngomong ya. Anda bisa lakukan apa? Rekam seperti ini ya. Rekaman di Zoom gitu ya, atau pakai video recording. Anda bisa pakai handphone lebih gampang lagi. Silakan gitu ya. Anda rekam juga, kalau misalnya nggak bisa video, Anda rekam aja suara Anda, nggak apa-apa. Anda bisa tahu poin-poinnya. Nanti setelah ini saya akan jelasin beberapa komponen public speaking. Sama jam terbang. Artinya apa nih, boleh dicatat ya teman-teman, karena ini salah satu bagian yang penting. Kebanyakan orang mau tampil seperti yang ada di slide nih. Saya mau kalau ada 50 orang. Saya mau kalau ada 100 orang. Minimal harus ada 30 orang. Nggak bisa, guys. Tetap yang namanya public speaking itu harus ada jam terbangnya. Jadi dengan perbanyak jam terbang, teman-teman harus ready kapan saja, di mana saja untuk tampil ke depan. Kalau ada yang percaya, nih contoh nih, ini simple nih.
Sebentar lagi kan 17-an. Ya, teman-teman diminta jadi koordinator, teman-teman misalnya diminta jadi panitia lomba, teman-teman diminta koordinasi ibu-ibu, bapak-bapak atau siapa aja lagi. Harus ngomong di depan. Itu pakai. Itu ambil kesempatannya. Teman-teman di kantor gitu ya, harus mau presentasi, harus presentasi ini, presentasi itu. Lakuin. Ya, kalau ngerasa jam terbangnya masih belum cukup, justru harus terus memperbanyak jam terbang. Kalau dirasa kok kayaknya nggak bisa, emang susah, makanya butuh nomor satu tadi, latihan. Ya, jadi udah itu puter aja itu terus. Ya, bahkan ada salah satu mentor saya bilangnya adalah apa? Bukan cuma jam terbang saat, tapi jam penghayatan gitu. Ya, itu salah satu penulis buku Genius Public Speaker ya, Kang Yasir Utama. Jadi boleh dicek aja. Ya, jadi dalam hal ini sama tuh. Kalau kita lihat bener-bener apa? Latihan dan jam terbang. Ya, tekniknya gimana, caranya gimana, nanti satu-satu ya kita buka. Satu-satu kita buka. Oke? Gas ya, latihan dan jam terbang ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba bagus gitu ya. Oke, ini poin yang harus teman-teman juga perhatikan. Kenapa? Kalau kita ngomongin komponen public speaking, itu ada tiga. Ya, itu ada tiga. Komponennya apa aja? Ini berdasarkan riset penelitian dari berbagai macam buku, berbagai macam sumber ya teman-teman. Itu adalah nomor satu, kita sering bilang bahwa, kata-katanya udah oke kok, kata-katanya udah pas kok. Tapi kok pesannya nggak sampai ya? Karena ternyata kata-kata itu hanya mewakili 7%-nya teman-teman. Keefektivitasan kita itu biasanya kita sekarang lewat apa sih? WhatsApp gitu ya, Telegram. Ya dulu zaman dulu SMS gitu ya, kalau masih pakai SMS silahkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini, ini hanya 7% dari, kalau kita lihat dari berapa? Dari 100%. Ya, jadi dalam hal ini teman-teman bisa lihat dulu. Haleluya juga 3 jari ke Joshua. Boleh di-mute aja nggak apa-apa teman-teman, minta tolong. Jadi cuma 7% ya. Dari 100% itu cuma 7%. Jadi kemungkinannya besar sekali untuk ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 38% itu intonasi. Kalau webinar seperti ini, kalau meeting online seperti ini gitu ya, teman-teman paling penting adalah dua ini aja, kata-kata dan intonasi. Kenapa? 45%. Ya, jadi kata-katanya, intonasinya itu juga harus pas. Kata-katanya udah oke, intonasinya jangan lupa Anda naik turun. Karena itu 38%. Jadi total 45%. Nah, ini yang kadang suka orang juga, aduh, ini gimana ya yang terakhir? Yang terakhir itu adalah apa? Body language. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu ya, kebanyakan biasanya tangan dan muka biasanya. Nah, itu harus kongruen. Kongruen itu sama. Kalau pesannya menyenangkan ya Anda senyum. Kalau pesannya sedih ya Anda jangan senyum gitu maksudnya. Ya, jangan ketawa gitu. Anak saya sampai ketawa tuh. Ya, jadi sama. Jadi kalau kita happy ya kita buatnya happy. Dan jujur kata, walaupun tadi saya bilang kata-kata dan intonasi itu sangat penting di sini, tapi pada saat meeting online usahakan Anda juga gerak. Tadi mungkin Anda lihat juga saya beberapa kali gerak-gerak. Jadi walaupun meetingnya offline itu bawa aja seperti kayak online, kayak orangnya di depan. Gitu ya. Saya sempat hampir 2 tahun juga waktu itu megang untuk training telemarketing teman-teman. Itu mereka telepon sehari itu bisa 7-8 jam, bahkan bisa 9 jam. Di depan dia itu cuman layar komputer. Apa saran saya? Coba kamu bayangkan di depan kamu ada calon konsumen. Jadi kadang dia berdiri, kadang dia ngejelasin, kadang dia jongkok gitu ya, kadang dia gini, ya itu macam-macam. Ya artinya apa? Lakuin ini, karena ini adalah komponen yang penting dalam public speaking, teman-teman. Ya, jadi ntar kalau ada pertanyaan silahkan nanti ntar kita bisa di belakang. Oke? Nah, ini gimana caranya kita punya komunikasi yang efektif dalam karir dan bisnis? Ya, tadi kita udah tahu komponen dasarnya, kita udah tahu juga ternyata dalam hal ini harus terus latihan dan jam terbangnya diperbanyak gitu ya. Nah, komunikasi yang efektif dalam karir dan bisnis itu seperti apa? Nah, silakan teman-teman dilihat ya, faktanya apa? Berdasarkan penelitian, 80% penyebab hancurnya sebuah hubungan pernikahan, persahabatan, organisasi
Bisnis itu diakibatkan kegagalan dalam berkomunikasi, teman-teman. Ya, jadi bisa dipahamin ya, teman-teman. Kenapa ternyata public speaking ini efeknya itu luar biasa banget untuk karir dan bisnisnya teman-teman. Pada saat udah teman-teman dapet gitu ya, udah paham gimana caranya, itu akan enak banget ya. Kenapa? Karena pada poin-poin tertentu teman-teman boleh cek. Public speaking adalah termasuk salah satu training yang laris. Ya, makanya tadi saya bilang, mau siapapun mentornya, mau siapapun gurunya, nggak ada masalah. Bahkan investasi sebanyak-banyaknya. Makin Anda punya banyak guru, Anda punya makin banyak referensi. Ya, bahkan dalam hal ini, kalau ngomongin guru public speaking, mungkin guru public speaking saya lebih dari 10 kali. Gitu. Ya, kenapa akhirnya saya dalam hal ini melihat public speaking ini sebagai hal yang penting? Karena ternyata based on fakta, based on research, 80% itu bisa hancur apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita ingin-inginkan, apa yang sudah kita bangun, karena kita lupa dasarnya apa, yaitu komunikasi, teman-teman. Ya, sekarang leadership ngomongin apa? Komunikasi. Teamwork ngomongin apa? Komunikasi. Kalau ngomongin apa? Outbound, outbound. Komunikasi. Ya, hampir semua training komunikasi. Bahkan kalau kemarin juga saya ikut ya training dari luar negeri, dari Singapura gitu ya, bahkan saya jadi translatornya, terjemahin dari bahasa Inggris ke Indonesia, kadang Indonesia ke Inggris gitu. Jadi public speaking itu bisa kayak gitu, teman-teman ya. Mereka bilang apa tentang visi, misi, dan value. Itu pun harus dikomunikasikan ke internal maupun ke eksternal. Semuanya komunikasi, teman-teman. Ya, orang-orang komunikasi, tim komunikasi, organisasi komunikasi, bisnis komunikasi, pemerintah komunikasi, even di keluarga kita komunikasi. Ya, jadi teman-teman, ini adalah poin yang tepat kenapa teman-teman harus paham. Kalau ngomongin tentang komunikasi, ini poinnya. Ya, teman-teman itu harus tahu sebetulnya sebelum tahu orang lain adalah tahu siapa. Tahu karakter diri kita. Tahu kita ini siapa, tahu kita ini kayak gimana. Baru dengan ini teman-teman bisa connect sama audiensnya teman-teman. Akhirnya teman-teman bisa ngerti kok ada orang kayak A, kayak B, kayak C, kayak D gitu. Ya, jadi dalam hal ini saya akan sharing ke teman-teman yang memang biasa saya sharing di corporate gitu ya. Jadi ilmunya mantap nih ya, yaitu DISC. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nanti kalau yang tahu bilang aja tahu gitu. Yang nggak tahu bilang nggak tahu gitu ya. Boleh di kolom chat, boleh. Coba ada yang tahu? Ada yang udah tahu? Ada yang belum tahu? Silakan. Silakan teman-teman. Boleh di komen di kolom chat. Ayo dong, sambil saya minum ya. Haus bener kayak malam ini. Oke, Kak Robi. Tidak tahu, belum tahu. Oke, Kak Sargoni belum tahu. Kak Bambang tidak tahu. Oke. Ada lagi, teman-teman. Belum tahu. Kak Masni. Oke, siap. Siap, siap. Oke, Kak Anci belum tahu. Siap. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan teman-teman ya ini bisa menjadi ilmu juga yang bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan mau foto boleh, mau screenshot boleh ya, silahkan. Jadi balik lagi tadi saya mundur sedikit ke slide sebelumnya. Ya ini yang tadi saya bilang di awal bahwa kebanyakan dari kita itu cuman fokus ke pesannya. Kita mau presentasiin apa sih? Kita mau ngomongin apa sih? Nah, kita lupa dua faktor penting lagi. Ini nggak ada di slide ya. Jadi saya sharing bener-bener nih teman-teman. Ya tadi pesannya udah jelas, ya itu pasti ada. Nah, cuman fokus ke situ. Yang kedua adalah kita fokus ke diri kita. Kita tuh punya kekuatan apa sih? Ya kan ada teman-teman yang memang dari awalnya bisa bercerita gitu ya, seneng sharing. Tapi ada juga yang seneng sama data, ngobrolinnya data melulu gitu ya. Ada juga yang ngobrolinnya tentang keteraturan, ada juga macam-macam. Ya, jadi dengan Anda tahu, Anda bisa bawa itu kemas materi apa yang mau Anda sampaikan. Pada saat Anda ngomong sama orang, Anda tahu kira-kira orang ini tuh kayak gimana sih tipenya. Karena itu saya buka DISC. Jadi silakan teman-teman bisa googling, bisa pakai chat GPT juga gitu ya. Karena kalau ngomongin public speaking, saya juga di buku Public Speaking Pro ini sambil sharing juga tentang cara teman-teman belajar pakai chat GPT gitu ya. Jadi lebih gampang punya banyak inspirasi. Oke, DISC ini adalah nih
Ya, DEC ini adalah this profile. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan kita punya karakter. Ya, karakter kita itu kayak gimana? Ada D, ada I, ada S, ada C, ada dominan, ada influence, ada steadiness, ada compliance. Apa aja sih itu bedanya? Macam-macam ya. Kita buka satu-satu. Ini dia. Ini jadi orang itu terbagi jadi 4. Ini berdasarkan penelitian gitu ya. Kalau sekarang ada yang 16 MBTI gitu ya. MBTI bahkan bisa jadi 32. Ada Steven, ada talent mapping, itu nanti kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Cuman intinya ini simple dan mudah dipahamin teman-teman ya. Dibagi jadi berapa? Jadi 4. Jadi orang tuh secara besar gitu ya, kalau ngomongin dulu tuh ada namanya introvert extrovert, yaitu Carl Jung tahun 1920. Ini DEC ini tahun-tahun 40-an, tahun 50-an gitu. Tapi masih relevan sampai sekarang. Jadi intinya apa? Kita dibagi jadi 4. Poin yang pertama adalah dominan. Ini teman-teman nanti akan ada kok sebetulnya di Public Speaking Pro, termasuk bonusnya adalah ini kita bisa tahu teman-teman itu kira-kira yang mana nih, D, I, S, atau C gitu ya. Jadi ntar nanti ya, kalau sekarang Anda kira-kira aja dulu. Ya, dan dengan penjelasan saya, kira-kira saya ini orangnya D, I, S, atau C. Dan Anda nanti tebak saya orang yang kayak gimana gitu ya. Oke. D, dominan. Ini kalau kita lihat jargonnya itu adalah pemimpin dan eksekutor yang tangguh, teman-teman. Ya, gimana orang D ini? Orangnya apa? Dia cenderungnya tegas, fokus pada hasil, dan cepat ngambil keputusan. Ya, juga mereka fokusnya kemana? Kepada tantangan dan kompetisi. Jadi senang banget berkompetisi. Suka fokus ke langsung ke tujuan dan tanpa banyak basa-basi. Ya, ini saya jelasin lagi. Ini adalah poinnya. Kalau kita bilang adalah yang perlu dilakukan ke orang dominan ini adalah berikan kesempatan untuk memimpin karena dia senang memimpin. Pasti pernah ketemu orang-orang yang seperti itu ya teman-teman. Atau bahkan mungkin ada dari ini ya. Oke, sebentar ini Kak Fitria, mohon izin off cam coach. Silakan, nggak apa-apa, aman Kak Fitria. Ya, yang penting ntar pakai earphone karena sambil nidurin anak katanya, aman Kak. Ya, jadi nanti teman-teman sambil lihat kira-kira sih orang yang mana gitu ya. Nah, ini kalau orang yang dominan tuh seneng banget tadi memimpin. Jadi seneng banget jadi pimpinan gitu ya. Mungkin ketua OSIS, dulunya jadi ketua kelas gitu ya. Ketua tim basket, we never know gitu. Jelas dan langsung dalam komunikasi. Nggak ada tedeng aling-aling lah gitu. Ya, fokusnya kepada apa? Ke target gitu ya. Beberapa pemimpin perusahaan biasanya di situ. Dan beberapa pemimpin bisnis ya yang mungkin hadir di sini itu di situ biasanya. Langsung to the point gitu. Ya, nah, ini kadang kalau kita berhubungan juga nggak usah bertele-tele, langsung to the point aja. Ya, jadi dan dia juga nggak suka terlalu dikekang. Nah, kebanyakan orang D ini dibilangnya katanya quote unquote gitu ya, nggak punya hati gitu, orangnya kejam. Ya, padahal enggak, emang bawaan oroknya begitu. Ya, karena memang psikologinya masuknya ke level D, dominan. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya, DISC. Yang I, influence. Nah, ini tipenya tipe yang motivator dan inspirator ya. Kenapa sih bisa dibilang gitu? Karena orangnya sebenarnya di dalam dirinya itu adalah orangnya adalah optimis, teman-teman. Optimis, orientasinya tadi ya, kalau orang D kan pada hasil. Kalau orang ini pada hubungan, pada relationship gitu. Jadi senang tuh. Senang ngobrol, senang bercerita, ya, dan cenderungnya sangat sosial, senang ngumpul, bahkan ada istilahnya kalau nggak ada lu nggak rame. Nah, biasanya orang-orang ini nih, ya, 4L, lu lagi. Nah, orang ini nih, ya, meeting ini, rapat sini, meeting sana, meeting sini, bahkan bisa 2 meeting dalam waktu yang kurang lebih bersamaan gitu. Oke, mereka senang berinteraksi dan mereka juga punya kemampuan, mereka jago mempersuasi, ya. Bukan cuma mempersuasi, mempengaruhi, tapi apa? Menginspirasi, ya. Nih, mana nih sambil dicek nih kira-kira orang I yang senang ngumpul sana sini, yang kayaknya baterainya nggak habis gitu ya kalau ketemu orang gitu. Ya, jadi ini seneng orangnya nongkrong lama deh. Ya, kalau bapak-bapak ngopi ngerokoknya nih bisa sampai malam nih. Kalau ibu-ibu arisan melulu nih mungkin atau pengajian melulu nih gitu ya. Sambil dicek ya, teman-teman ya, sambil dicek lagi karena makin Anda memahami diri Anda sendiri, makin Anda memahami audiens Anda, yang ada gugup takut itu juga hilang dengan sendirinya walau butuh proses. Orang ini adalah seneng tuh tadi aktivitas sosial gitu ya, kumpul-kumpul 17-an nih heboh banget ya.
sama orang-orang I. Gitu ya. Senang juga dikasih apa? Pujian. Nah, kalau punya tim, kalau punya anak, tolong kasih pujian. Thank you ya, kakak. Kakak hebat, kakak luar biasa gitu ya. Udah bisa kelihatan tuh. Oke. Dan ciptakan apa? Ciptakan lingkungan yang positif dan energik gitu ya, agar bisa membantu. Dan jangan juga lakukan apa? Jangan fokus ke detail, karena detail itu dia bagi orang itu boring. Ya, jadi Anda tolong dipastikan lagi pada saat Anda membaca ya, membaca sesuatu hal nih kayaknya, aduh, membaca situasi nih kayaknya kurang pas nih gini. Jadi seharus saya sampaikan kayaknya nggak usah boring-boring banget deh, langsung ya to the point. Nah ini kelihatan juga. Ya, jadi dalam hal ini ngomong sama bos, ngomong sama teman gitu ya, ngomong sama di bawah Anda gitu, itu beda-beda teman-teman. Ya, makanya public speaking ini adalah art sebetulnya, adalah sebuah seni. Dan hindari kritik gitu, karena memang orang ini baperan, ya, sensitif gitu. Ya, jadi Anda juga dalam hal ini public speaking bukan cuma hanya menyampaikan yang benar, tapi betul-betul Anda pada saat menyampaikan itu dibungkusnya seperti apa. Oh, mungkin kadang-kadang ada hal yang tepat mau kita sampaikan, tapi karena kita tahu ternyata orang tersebut, misalnya tadi gampang tersinggung nih, kayaknya orang I ini, Anda tahan. Ya, gitu. Sebagai seorang public speaking, Anda nggak harus selalu ngomong terus gitu. Ada waktunya juga mendengarkan. Ya, teman-teman, apalagi nanti kalau sesinya interaktif, tanya jawab, dan lain-lain gitu ya. D, I. Coba ada orang yang D, ada orang yang I ya. Boleh, silakan. Kalau ternyata udah D atau I, silakan ditulis. Tapi kalau belum, nanti saya buka ada 2 lagi. Yang berikutnya adalah S, steadiness. D, I, S ya. S tuh. Ini apa? Ini penjaga stabilitas dan penjaga ketentraman. Nah, ini nih orang-orang kayak gini ya, orang-orangnya itu sabar, setia, kooperatif. Ini paling sering jadi teman curhat, quote unquote jadi tong sampahnya gitu. Ya kenapa? Karena memang mereka sukanya stabil gitu. Jadi nggak mau tuh turbulence yang nggak jelas gitu ya. Dan mereka maunya semuanya harmoni. Kalau bisa jangan berantem. Kalau bisa jangan perang dingin. Kalau bisa jangan diem-dieman. Kalau bisa jangan baper-baperan. Kalau bisa nggak usah deh ada konflik. Yuk semuanya bareng-bareng. Kita satu keluarga, kita satu alma mater, kita satu corporate, kita satu bisnis. Ini nih ya, orangnya tuh kayaknya slow, kayaknya santai gitu. Dan biasanya orang ini kalau ditanya, mau makan di mana? Terserah. Itu jawabannya tuh. Ya. Jadi dalam hal ini gimana caranya kalau dalam hal ini sebagai public speaking ya, kita kasih tadi lingkungan kerjanya yang oke, stabil, terstruktur, tunjukkan penghargaan. Ya, jadi pada saat Anda menjadi public speaking, mungkin ada orang yang diam aja di pojokan, Anda harus samperin atau Anda ajak ngobrol dari depan. Pak, gimana menurut Bapak? Bu, menurut Ibu gimana? Menurut Kakak gimana? Gitu ya. Bisa jadi dia diam, bukan karena memang dia nggak merhatiin teman-teman. Bisa jadi karena diam, karena dia memang orangnya es. Ya, bisa jadi dia diam, dia juga merhatiin Anda. Cuma memangnya orang diam aja. Makanya dia juga senang diperlakukan dengan apa? Dengan hormat. Gitu. Ya, yang biasanya kalau pojokan ini orang-orang yang es nih. Dan memang butuh waktu untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, jadi nggak cepet ya. Jadi memang bukan introvert banget gitu ya, tapi memang ada ke arah sana. Gitu ya. Jadi dalam hal ini gimana caranya? Jangan sampai ngedesak gitu ya. Kalau dalam hal ini kita interaktif sebagai seorang public speaking, diminta langsung, Pak, coba Pak, menurut Bapak gimana Pak? Nah, itu dia ngeblank tuh. Ya. Kalau yang cepet minta ke orang I, ya orang D masih boleh. Ya, jadi dalam hal ini dan biasanya orang S gitu ya sebagai apalagi kalau Bapak Ibu teman-teman sebagai orang S, misalnya nih disuruh ngomong jam 10 pagi misalnya gitu, udah siap nih. Tiba-tiba masuk kantor gitu ya atau masuk di lingkungan Anda kerja gitu ya atau di lingkungan Anda usaha, Anda datang jam 8 biasanya. Lagi prepare tuh jam 10, tiba-tiba jam 9 suruh presentasi. Wah, itu lumayan tuh. Lumayan deg-degan. Ya, artinya apa? Karena memang orang S ini dia seneng banget sama persiapan, sama kejelasan.
Ya, udah mulai terbuka tabirnya teman-teman. Kalau ngomongin public speaking ternyata harus ngerti psikologi manusia. Karena kalau ngomongin public speaking itu semuanya berkaitan dengan komunikasi antar manusia, teman-teman. Udah ada D, I, S. Oke, satu lagi terakhir ya sebelum teman-teman kira-kira ini saya yang mana ya? Ini orang C. Namanya compliance atau si perfeksionis, si tukang kontrol kualitas, ya QC. Ya, ini kalau dilihat nih apa? Orang C. Tipenya tuh detail oriented. Semuanya detail. Nah, jadi jangan kaget kalau Anda nanti sebagai seorang public speaking gitu ya, lagi ngomong tiba-tiba ditanyanya detail. Ditanyanya datanya Pak dapat dari mana? Ditanyanya Pak ini kalau misalnya A sama B ini ketemu kira-kira apa? Pak, kira-kira ini pro dan kontranya kalau pilih ini apa? Oh, itu banyak banget teman-teman. Harus siap menerima pertanyaan dari orang C. Karena dia memang pada dasarnya orangnya analitis dan perfeksionis. Semuanya maunya tuh perfect. Semuanya maunya tuh pada tempatnya. Semuanya tuh maunya tuh indah aja gitu. Ya, jadi dalam hal ini teman-teman, karena orang C ini pada dasarnya emang suka mematuhi aturan, prosedur gitu ya, SOP itu seneng banget tuh. Ya, dan dia sangat teliti sama pekerjaannya. Makanya kenapa tadi dibilangnya adalah quality control. Ya, bisa produk ya, bisa dalam hal ini jasa, macam-macam. Ya. Ya kenapa? Karena orang compliance ini cara ngadepinnya gimana? Harus clear semuanya. Ya, detail. Dan dia dalam hal ini kerja independen nggak ada masalah. Yang penting ada waktu. Dan hormati tentang kualitas dan ketepatan. Nah, ini pun sebagai seorang public speaking, Anda memang harus, kalau kita bilang tuh riset gitu. Jadi kalau ngomongin public speaking, bisa jadi Anda bukan cuma ngomongin tentang public speaking. Anda harus bahas tentang bisnis, Anda juga tahu tentang manajemen, Anda tahu juga tentang profesional seperti apa. Jadi akhirnya ternyata ini saling terkait, ada istilahnya connecting the dots gitu ya. Nah, itu yang memang kita harus lihat karena tipe-tipe orang seperti compliance ini itu jangan sampai kita data kita nggak ngedukung ya. Bisa jadi kalau kita lihat ternyata data kita itu amburadul. Ternyata kita asal gitu. Nah, ini sebagai seorang public speaking ya, sebagai seorang public speaker, teman-teman memang harus make sure lagi, ini data yang saya sampaikan valid nggak? Data yang saya sampaikan ini benar-benar ada nggak? Ya, kan sekarang ada Google, ada ChatGPT, minimal ke situ. Ya, kalaupun nggak bisa ada beberapa jurnal. Kan sekarang ada Wall Street Journal, ada Harvard Journal, di Indonesia juga banyak sekali gitu ya jurnal. Kenapa? Karena kalau nggak terstruktur, nggak jelas, nggak clear, nah orang C ini tuh kayaknya mau aja ngomong gitu. Ya, jadi memang sebagai seorang public speaking harus legowo karena pada saat Anda maju ke depan, hidup itu bukan cuma tentang Anda, tapi tentang siapa? Tentang audiens di sana dan pesan yang mau Anda sampaikan. Ya, jadi saya rasa saya balik lagi tadi ke DSC gitu ya. Kira-kira teman-teman D, I, S atau C? Coba di kolom komen. Ya, coba D, I, S apa atau C? Coba sambil 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 masuk di kolom komen teman-teman. Silakan. Jadi udah ketahuan ya, wah saya ini kayak gini nih. Wah kalau ngomong kayak gini nih. Nah, enaknya, indahnya public speaking, itu Anda ngomong di depan orang bisa jadi ada empat-empatnya. Ya, makanya benar-benar Anda harus jadi public speaking yang efisien, yang efektif gitu. Anda tahu apa yang mau Anda sampaikan, Anda tahu cara nyampeinnya, dan Anda tahu audiens Anda siapa. Karena keempat orang DISC ini akan ada pada saat Anda sesi gitu ya, macam-macam. Kalau mungkin direksi semua mungkin D semua tuh, D sama I lah minimal. Tapi kalau ada direktur operasional biasanya tuh orangnya C tuh. Ya, quality control orangnya C tuh. Oke, Kak Fitria siap sambil menemani anak tidur sambil ngecek ya. C coach sangat tidak suka orang tidak tepat waktu. Siap. Kebayang ya tadi webinar kita bilang buka jam berapa? Jam 7. Kita jam 7 kurang udah ready, udah sama mungkin ada beberapa yang denger musik tadi ya yang awal-awal. Dibilang setengah 8 on, kita mulai jam berapa? Setengah 8 kurang 1 menit kalau nggak salah saya inget tuh. Ya, ke 19.29. Nah ini kita sebagai seorang public speaking juga harus menghargai waktu. Karena bukan cuma kita, tapi di sini ada 21 orang yang telah
ya, menginvestasikan waktunya, mengorbankan waktunya. Ya, jadi dalam hal ini bener banget tuh, ya. Nah, dan ini tadi ada beberapa teman-teman bisa jadi nggak cuma satu, ya bisa jadi dua gitu ya. Bahkan bisa jadi tiga. Misalnya ada I, ya mungkin ada D-nya dikit, ada S-nya dikit itu bisa. Jadi DS-nya saya balik lagi sedikit ya tadi ke sini nih. Nah, ya, saya sambil, oke, nah tuh dia. Ya bisa aja dia S, tapi ada I-nya, ada C-nya. Tapi yang diagonal D sama S, I sama C itu jarang. Ya, karena itu adalah yang berlawanan. By the end of the day, sebagai seorang public speaking, langkah selanjutnya apa? Itu memahami ini semua dan akhirnya Anda punya masuk ke D, masuk ke I, masuk ke S, masuk ke C. Jadi Anda tahu tuh cara mainnya. Saya pelajarin ini dari 2012 kayaknya. 2012, 2013. Jadi udah saya bawa tuh ke dunia profesional. Karena kan saya 15 tahun tuh di profesional. Jadi baru 2024 ini memang akhirnya memutuskan untuk di jalur independen, di jalur business owner gitu teman-teman. Ya, jadi artinya dalam hal ini juga bisa membawa Anda untuk menaikin karir Anda dan bisnis Anda. Oke? Kak Robi Windy, saya I dan S, yes. Ada I dan S-nya gitu ya. Jadi kadang kalau dibutuhkan waktu untuk ngomong-ngomong gitu ya, bisa nyerocos gitu ya. Tapi kalau di tempat yang baru mungkin udahlah diem aja lah, santai dulu lah, nggak usah terlalu menonjol. Gitu ya Kak Robi ya. Oke, mantap. Aku lanjut ini. Oke. Kak Nur Atin ya, tadi saya udah jelasin ya Kak ya. Jadi kata Kak Atin kalau karakter ada gabungan nggak ada. Ya biasanya kalau nggak satu, biasanya dua atau nggak tiga. Ya jadi kalau nggak ke bawah ya atau ke atas itu ke kiri atau ke kanan. Jadi jarang tuh dia silang. Saya C tapi ada I nggak, hampir nggak mungkin ya. Ini secara tipe psikologi manusia ya. Misalnya orangnya C gitu kan, orangnya pendiam kalau C. Tiba-tiba bisa I itu gimana gitu kan? Itu berlawanan. D sama S, yang satu meledak-ledak, yang satu santai-santai slow aja. Nggak mungkin kan sama gitu. Ya, kecuali kalau memang quote unquote kita saya orang D nih, tapi saya mau belajar lebih tenang ya boleh, monggo. Nggak ada masalah. Karena tadi saya bilang, next step-nya apa? Kita paham ini semua. Kita sebagai seorang public speaking yang profesional, itu kita tahu di depan itu kita ketemu siapa, kita ngomongnya kayak gimana. Oke, silakan yang lain ada. Oh, ini belum suruh nebak, udah nebak. Ketahuan ya Kak Fitria. Oke, kalau nebak yang saya bener Kak Fitria ya. Saya ini orangnya I. Ya, I ya. Itu ada D-nya dikit lah gitu. Ada S-nya dikit lah, tapi lebih banyak I lah. Mungkin saya bisa bilang 80% orang I lah gitu ya. Jadi emang udah bawaan oroknya begini ya Kak ya gitu Kak Fitri ya. Oke. Teman-teman ada lagi yuk, silakan. Saya masih tunggu. Sambil minum ya teman-teman ya. Sambil ngemil boleh, sambil ngemil boleh, yang sambil nidurin anak silahkan. Yang penting teman-teman bisa dapat sesuatu nih di sesinya. Tenang ya, free webinar ini ilmunya nggak nanggung-nanggung, nggak setengah-setengah. Kita kasih semuanya. Ya, silakan boleh dong di tengah-tengah sambil foto, sambil story. Boleh langsung tag ke IG saya sambil ketik ya, faisalmaulana.id. Boleh di tag ke IG-nya. Silahkan. Ya, yang mau nge-tag IG boleh, yang mau foto boleh, silahkan. Ya, pokoknya saya nggak setengah-setengah. Free webinarnya ini kayak saya ngajar corporate loh ini. Lumayan rate-nya loh ini. It's okay, nggak apa-apa untuk teman-teman yang luar biasa seluruh Indonesia nih. Oke. Wih, Kak Koir. Wih, ini sahabat lama. Halo, Kang. Ya, saya cek apa-apa harus perfect. Iya emang. Kalau Akang kan emang tempatnya di situ. Ya, jadi memang pas. Siap-siap. Wah, ternyata hadir ya teman-teman lama kita ya. Oke, teman-teman yang lain ada? Siap? Aman? Oke, boleh sambil sambil story dong, sambil story dong. Ya, boleh sambil story, sambil foto, sambil tag ya ke IG saya. Ya, IG sebentar. IG boleh tuh di dicek di faisalmaulana.id. Silakan ntar kalau mau follow-followan boleh. Tapi ntar tolong DM ya, bilang aja dari webinar yang ini gitu ya. Soalnya kadang kalau dari yang lain suka nggak mau saya follow. Ya, nggak apa-apa. Ada beberapa teman-teman yang udah follow-followan kita nih ya, silakan. Kalaupun nggak follow, tenang. Nanti ntar ada akses yang berikutnya. Oke? Udah? Lanjut, lanjut, lanjut.
DSC ya. Oke. Bentar, saya belum buka pertanyaannya, saya lanjut dulu. Oke. Ini poinnya teman-teman. Ya, oke, sebentar. Kak Anci, kalau saya lebih ke S, ya oke. Kalau ke S tuh orangnya santai Wallace ya Kak ya. Kalau ditanya makan gimana jawabnya Kak? Terserah gitu ya. Yang penting enak gitu ya. Yang penting mahal gitu. Oke, jadi dalam hal ini, oke ada lagi teman-teman. Boleh silakan masih masih ditunggu. Kalau masih ada yang mau D, I, S atau C sebentar. Saya I dan D, Kak Dewi. Oke, mantap. Nah, kalau I dan D itu kalau kita bicara sebagai seorang pebisnis gitu ya atau profesional, itu sebetulnya udah punya modal yang bagus untuk memimpin tim, Kak. Ya, karena udah punya modal I-nya, itu mudah untuk menggunakan kata-kata dan dalam hal ini dia motivator yang oke, inspirator yang oke, dan ada D-nya kemampuan untuk memimpin tim. Jadi lebih enak untuk ngedrive-nya. Itu bagus banget. Ya, jadi artinya nggak ada yang salah di sini. Semua orang itu punya warnanya masing-masing. Semua orang itu punya karakternya masing-masing. Tinggal pertanyaannya, gimana karakter ini kita bisa maksimalkan teman-teman. Nah, ini ada salah satu quote ya yang menarik. If you can speak, you can influence. Kalau teman-teman bisa berbicara, ya apalagi berbicara depan publik ya, Anda bisa mempengaruhi nggak apa-apa. Sambil di mute saya kaget juga tuh. Oke, if you can influence, you can win a heart. Pada saat teman-teman itu bisa mempengaruhi, maka teman-teman bisa memenangkan hatinya. Ya, ini kalau ngomongin menangin hati ini banyak ya. Jadi di sisi karir ada bos di sana, ya ada tim di sana, ya ada bawahan kita gitu ya. Kalau ngomongin bisnis, ada dalam hal ini partner bisnis kita, ada tim bisnis kita, ada dalam hal ini supplier. Nah, itu semuanya adalah memenangkan hati. Di keluarga mungkin nggak lebih bahas banyak di sini karena bukan parenting ya. Memenangkan hati siapa? Memenangkan hati pasangan, suami atau istri Anda. Memenangkan hati siapa? Anak Anda. Ya bahkan tadi baru aja sore ini ada tante saya dari pihak istri itu ngumpul gitu ya. Jadi itu cara memenangkannya pun beda-beda gitu ya. Jadi dalam hal ini lihat tadi DISC-nya apa. Pada saat ngobrol nih kayaknya orang ini nih oh, kayak gini. Nah, inget tuh yang disampaikan pas pas webinar tuh Public Speaking Pro. Oh, gini. Jadi Anda sambil nerkan-nerkan nebak-nebak. Nah, setelah ini Anda bikin riset sendiri, it's okay. Gak apa-apa. Ya, cuma memang dalam hal ini kalaupun Anda mau lebih semangat lagi, lebih getol lagi, yuk kita bareng-bareng belajarnya. Kenapa? Karena benefitnya untuk public speaking ini banyak banget, teman-teman. Satu, PD pasti meningkat. Kedua, networking, relationship, hubungan itu pasti akan lebih oke. Ketiga, itu ngapain? Mengembangkan keterampilan kita punya komunikasi. Sayang, ini udah diciptain sama Tuhan. Ini tuh udah diciptain sama Allah. Sayang kalau ini nggak dipakai. Ini tuh investasi luar biasa, teman-teman. Ya, meningkatkan apa? Kredibilitas dan otoritas. Saya nggak mungkin bisa di titik ini, ya semua atas izin Allah ya, kalau saya nggak belajar public speaking. Makanya saya tahu banget teman-teman kalau yang ngerasa stuck ya, ngerasa kok hidup gini-gini aja, kok capek ya kayaknya nggak berkembang-berkembang, gaji naik paling ya 5%, 10%, 7%, kadang mungkin 4% gitu. Kok kayaknya gini-gini aja hidup yuk. Investasi ke public speaking. Karena kenapa? Anda selain meningkatkan kredibilitas, Anda juga mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain serta mengasah apa? Kemampuan berpikir cepat dan kritis gitu ya. Kadang jujur nih, kalau dulu awal-awal tuh ya saya waktu waktu zaman mungkin saya SMP gitu ya, SMA, kok nggak dengerin orang yang kayaknya ngomongnya jago tuh kayaknya seneng aja gitu. Kok kayaknya dia jago banget yang ngomong. Kok kayaknya dia kayaknya nggak kehabisan kata-kata yang ngomong. Ternyata di level sekarang saya ngerasa bahwa oh ini ada caranya, ini ada tekniknya. Karena ini akan mempermudah tadi poin ketujuh ya, mempermudah pencapaian karir dan bisnis Anda meningkat. Bukan berarti nggak ada cobaan ya, teman-teman ya. Pasti akan ada cobaan keterpurukan, pasti akan ada cobaan misalnya dari supplier, dari partner bisnis, bisa ada hutang, ada pasti ada, pasti ada. Saya nggak jamin bahwa dengan belajar public speaking semua itu hilang. Tapi minimal ini bisa apa? Bisa mempermudah jalannya teman-teman, jalannya Bapak Ibu
terhadap pencapaian yang mau dicapai. Karena semua itu nggak gampang. Tapi jauh lebih nggak gampang lagi kalau teman-teman nggak investasi. Nggak investasi leher ke atas. Ini kan leher nih ke atas nih. Kalau leher ke bawah kan habis aja nih. Baju lah, pakaian lah, jam tangan lah gitu ya. Nah itu investasi itu. Ya, jadi dalam hal ini orang yang hebat, orang yang luar biasa adalah orang yang mau apa? Orang yang mau melakukan investasi. Yuk, mau lebih sukses dalam karir dan bisnis? Kuncinya public speaking. Ya, boleh di komen gas, 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 karena saya mau sharing sesuatu yang penting. Ya, habis ini nanti saya mungkin sharing 5-10 menit lagi, nanti setelah itu kita buka tanya jawab. Boleh dong komennya? Oke, boleh gas, gas, gas. Gas, gas. Kita gas. Kita gas nggak nih? Ya, dikit lagi nih. Oke, izin tanya nanti saya taruh di belakang. Yang mau tanya boleh nanti ya Kak Fitria. Boleh silakan nggak apa-apa. Oke, gas. Oke, Kak Masni gas. Ya, Kak Samsiatun gas. Oke, gaspol, gaspol Kak Seto. Siap, Kak Bambang gas. Oke. Jadi dalam hal ini tadi seperti saya sampaikan, oke, Kak Dewi gas. Siap. Nanti ya, 5-10 menit lagi saya sharing, nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, inilah poinnya, kenapa bilang public speaking adalah memang butuh banget yang namanya mentor dan komunitas tadi saya bilang. Karena tadi perbanyak jam terbang, ya, dan dalam hal ini perbanyak latihan, sayang kalau latihannya nggak terarah. Sayang jam terbangnya kalau ternyata kita nggak punya komunitas yang support. Ya, jadi saya sekali lagi mengatakan terima kasih banget udah ketemu teman-teman semua di seluruh Indonesia di sini. Tapi yang paling penting adalah yuk kita bareng-bareng belajarnya. Ya, jadi dalam hal ini belajarnya bareng saya. Kenapa? Karena saya lagi sharing, ya, saya lagi bikin dan ini adalah soft launchingnya minggu ini, yaitu sebuah ebook, ya, fokus berisi tentang 15 tahun pengalaman tentang public speaking itu seperti apa. Jadi kalau mau ningkatin karir, tingkatin bisnis, di sini ada. Pakai ChatGPT untuk bisnis Anda, karir Anda dengan cara public speaking ada. Ya, tadi yang gugup, yang takut, yang gemeteran, frameworknya ada. Cara ngatasinnya ada semua ya karena bukunya lumayan ya sekitar 60-70 halaman tapi semuanya bisa diimplementasikan dan mudah untuk dipahamin. Ya ini total harga normalnya di angka 199.000. Dan selain itu tadi saya bilang selain langsung ya dapat teman-teman bisa akses ya juga Ibu Public Speaking Pro-nya, teman-teman punya komunitas yang memang orang-orang yang sudah disaring di seluruh Indonesia yang memang mau belajar public speaking. Ya, komunitasnya benar-benar komunitas yang kita pilih orang-orang yang positif, komunitas yang memang mau bersama-sama maju. Jadi nggak gampang ketemu komunitas yang kayak gitu teman-teman ya. 499.000 komunitasnya. Tambahan lagi, kita kan ada grup coaching dan consultation. Ini kita akan ngobrol panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Kapan? Di hari Minggu. Berarti Minggu tanggal berapa? Minggu itu berarti tanggal 11. Ya, tanggal 11 jam berapa? Jam setengah 8 malam. Terserah deh, saya tungguin tuh. Mau 2 jam boleh ya, sampai jam setengah 10. Mau 3 jam sampai setengah 11, saya jabanin. Ya, sampai setengah 11, tapi ya maksimal. Besok udah kerja lagi soalnya. Ya, karena memang bisnis tuh tetap aja harus kayak orang kerja gitu, teman-teman. Itu satu kali ya bersama dengan saya. Dan enaknya, teman-teman, ini Zoom malam ini itu di-record. Jadi teman-teman yang nanti ambil e-book public speaking-nya itu bisa nonton kapan aja. Ya, dan yang hari Minggu ikut juga gitu ya sebagai webinar gratisnya dapat bonus itu juga kita record. Ya, jadi kapanpun bisa diulang-ulang lagi gitu teman-teman. Ya, seru ya. Oke. Ini totalnya 1.297.000. Tenang, masih ada tambahan lagi. Ini bonusnya. Ya kan saya janji e-booknya bukan cuma tentang ngomongin tentang public speaking, tapi gimana caranya Anda bisa berhasil dalam karir, Anda berhasil dalam bisnis. Ini total bonusnya ada 7 bonus. Bonus yang pertama adalah level up your personal branding. Ya ini saya benar-benar telaah. Ternyata seorang public speaking itu bukan cuma dijago di offline, tapi harus jago juga di online. Ya, CV yang untuk teman-teman ya yang mau naik karir, yang mau pindah perusahaan, mau loncat itu loncat gaji gitu ya, loncat jabatan saya pernah ngelakuin itu bahkan pengalaman fantastis saya itu saya pernah gaji saya naik hampir 80% teman-teman dan jabatan naik naik satu linting gitu ya yang harusnya saya nunggu 1 tahun di tempat yang lama ini dalam 1
waktu langsung naik dan gaji bisa naik 70%, itu nanti ada ya gimana caranya untuk ningkatin kredibilitas Anda. Ketiga bonusnya adalah networking, gimana caranya networking sama beberapa teman-teman yang memang dalam hal ini Anda ngeliat ini punya potensi. Bonus keempat adalah professional profile untuk template. Jadi nanti Anda dalam hal ini mau bisnis atau karir, Anda bisa kasih template yang profesional seperti apa. Poin kelima adalah PowerPoint template yang memang PowerPoint ini spesial karena yang memang saya juga gunakan sebagai seorang public speaking pada saat saya diundang ke corporate. Ya, pada saat saya diundang ke UMKM. Ada beberapa template yang memang saya pakai pribadi yang saya udah utak-atik gitu ya. Nanti saya kasih ke teman-teman dalam bentuk kosong ya. Jadi dalam hari ini template-nya udah ada, teman-teman jadi tinggal tempelkan aja. Gampang banget. Kalau untuk presentasi di depan manajer, di depan supervisor, di depan direksi, atau di depan pebisnis ya. Keenam, ini yang mungkin lebih ke arah pengalaman saya sendiri gitu ya, gimana caranya berhasil di profesional, bagaimana berhasil di bisnis, itu nanti saya sharing juga. Dan ketujuh, yang tadi saya bilang, DISC-nya ada, nanti saya kasih linknya. Dan bahkan bukan cuma DISC-nya, ya nanti ada yang 16 tipe karakter manusia, yaitu MBTI. Total bonusnya ya teman-teman, ini bukan cuma public speaking sekali lagi, tapi gimana caranya bisa punya dampak terhadap hidup Anda, perbaikan ke karir, perbaikan ke bisnis Anda. Kita gas ya. Total berapa? 1.499.000. Jadi totalnya berapa? Ini ada di 2.796.000. Khusus malam ini saya kasih potongan harga sebesar 2 juta rupiah. 1 juta, 2 juta ya? 2 juta ternyata. Gede juga ya. 796.000. Nah, coba komen kalau ternyata mau turun. Silahkan komen. Ya, coba komen. Turun gitu ya. Coba komen. Turun. Coba kita lihat dulu nih ya. Komennya berapa banyak yang komen. Kalau ternyata enggak, ya udah kita launching di angka segini aja gitu ya. Coach, jangan segitu dong, turun ya. Coba komen, turun. Di chat, ditulis. Biar teman-teman juga pada lihat. Jadi di chat, turun. Kalau tadi kan gas ya. Bonusnya banyak banget, dapatnya banyak banget. Dan jujur, ini tambahan update, kita akan update terus. Ya, artinya apa? Kalau nanti ada webinar, misalnya ya bulan depan gitu ya, kita tambahin juga. Oh, kalau ternyata ada webinar lagi, itu akan saya tambahin juga. Ya, jadi dalam hal ini nanti kita akan lihat ada beberapa yang berhubungan sama public speaking, itu kita bisa update terus-terusan. Kak Nur, turun. Oke, Kak Samsiatun, turun coach sesuai dengan gaji pengajar. Siap. Saya juga sama-sama pengajar nih gitu ya. Jadi kalau kadang saya antar ya ke anak saya memang dedikasiin kalau pagi itu nganter anak gitu ya. Walaupun kadang jemputnya dia suka sama ibunya atau kadang sama yang jemput gitu. Kalau pagi itu kadang suka ngobrol, tenang Pak Guru gitu ya, tenang Bu Guru, saya juga sama-sama guru gitu. Cuman beda ini aja, beda audiens saja nih ya. Jadi dalam artinya turun, siap sama-sama pengajar kok Kak Samsiatun. Ya, turun coach. Oke, siap Kak Lia. Kak John, turun. Siap. Kak Robi, turun. Nah, coba kan pada mau turun, coba di komen turunnya mau berapa? Jadi berapa? Jadi 600, jadi berapa ya? Jadi 500, apa jadi 400, apa tadi anak saya bilang 750. Atau kalau 750 mah turunnya cuma 46.000 ya. Oke, turun berapa coba? Mau turun berapa? Sambil minum ya guys. Yang minum silahkan. Yang ngemil, yang ngopi-ngopi. Yang makan boleh yang makan. Berapa? Turun coach kata Kak Dewi. Oke, untuk teman-teman yang hadir pada sesi kali ini masih soft launch ya. Saya kasih berapa? 600? Turun drastis. Siap Kak Seto. Bentar ya. Sabar ya. 600 tambah berapa? 500. 400. 300. Setengahnya dong kalau 300. 200. Waduh, kacau juga ya. 100. Waduh, kacau jatun. Turun drastis. Ya, bismillah ya. Oke, kita lihat.